Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas atau bedah kisi-kisi USP dan UNBK Fisika 2020. Oke, para pejuang USP dan UNBK Fisika, tetap semangat. Waktu semakin dekat dan jangan lupa berdoa. Oke, topik kita kali ini adalah kalor dan asas Black. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Es sebanyak 500 gram yang suhunya minus 10 derajat Celcius dicairkan hingga suhunya naik menjadi 5 derajat Celcius. Besar kalor yang diserap es pada peristiwa tersebut adalah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus pahami dulu untuk energi kalor ini terbagi menjadi dua hal, yaitu energi kalor untuk suatu benda berubah suhunya, atau energi kalor yang diperlukan benda saat suhunya berubah, yaitu adalah Q, energi kalor, sama dengan M massa dikali C ini kalor jenis, dan dikali dengan delta T, perubahan suhunya. Oke, nah ini adalah kalor yang diperlukan benda saat mengalami perubahan suhu. Yang kedua, yaitu kalor yang diperlukan suatu benda saat berubah wujudnya, yaitu adalah Q sama dengan M massa dikali L yang disebut dengan kalor laten. Nah, ini adalah kalor yang diperlukan benda saat mengalami perubahan wujud. Oke, jadi ingat rumusnya di sini kita ada dua. Yang pertama MC delta T dan yang kedua M kali L. Ingat fungsinya ini untuk benda yang mengalami perubahan suhu. Nah, kita tuliskan di sini perubahan suhu. Sedangkan yang kedua ini untuk mengalami perubahan wujud. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membahas soal ini. Nah, di sini es dinaikkan suhunya menjadi 5 derajat Celcius, yang semula minus 10 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Nah, satu hal yang kita ketahui di sini, jika es dari minus 10 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius, berarti wujudnya sudah berubah, tidak lagi dalam bentuk es saat suhunya 5 derajat Celcius. Karena apa? Karena titik lebur es itu kan adalah 0 derajat Celcius. Kalau esnya dinaikkan sampai 5 derajat Celcius, berarti saat suhu 5 derajat Celcius ini wujudnya sudah mencair, sudah menjadi air. Nah, artinya di sini ada peristiwa perubahan wujud. Nah, suhunya jelas berubah dari minus 10 derajat menjadi 5 derajat. Dan di sini juga ada peristiwa perubahan wujud. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah keduanya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita coba buatkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari S dengan wujud minus, maksudnya wujud S dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Kemudian suhu S ini akan naik sampai ke titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, jadi nggak langsung naik menjadi 5, jadi akan terbatas sampai titik leburnya. Nah, setelah suhunya naik, nah ini terjadi perubahan suhu, maka ini kita anggap ini adalah proses yang pertama, Q1-nya. Nah, ini adalah Q1-nya. Nah, kemudian sampai di titik lebur, esnya mencair. Nah, kita grafikan seperti ini karena kita gambarkan secara horizontal, karena tidak mengalami perubahan suhu. Nah, di sini perubahan wujud menjadi air. Kita sebutlah ini peristiwa Q2. Oke. Kemudian soalnya minta sampai naik 5 derajat Celcius. Maka ini setelah berubah menjadi air, maka di sini wujudnya sudah menjadi air. Nah, suhunya naik lagi dari 0 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Nah, prosesnya selesai, maka ini wujudnya sudah menjadi air. Sehingga ada 3 proses. Nah, ini kita sebut dengan Q3.
Nah, maka keseluruhan energi yang diperlukan es untuk berubah dari minus 10 derajat Celcius menjadi air, yaitu adalah Q1 ditambah, Q totalnya ini adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, kita hitung satu persatu. Q1 di sini adalah proses perubahan suhu es dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Maka rumus yang kita gunakan adalah MC delta T. Massa es dikalikan C-nya, yaitu sesuai dengan wujudnya. Kalor jenis, namanya kalor jenis, berarti jenisnya apa? Nah, sini jenisnya adalah es. Kita gunakan CS 0,5 nantinya. CS dikali perubahan suhunya. Nah, kita hitung di sini 500 gram. Di sini kita menggunakan satuan gram karena konstanta kalor jenisnya di sini juga menggunakan kalor per gram derajat Celcius. Nah, di pilihannya juga dalam satuan kalori. Maka di sini 500 dikali 0,5 kalor jenis es dikali perubahan suhunya dari minus 10 naik ke 0, berarti perubahannya 10. Maka hasilnya adalah 2500 kalori. Kemudian Q2-nya adalah proses perubahan wujud es menjadi air, maka rumusnya ada M dikali L, berarti di sini 500 gram es dikalikan 80, maka hasilnya adalah 40.000. Selanjutnya Q3 di sini adalah perubahan suhu lagi ketika sudah menjadi air seluruhnya. M, nah wujudnya air, maka C-nya adalah kalor jenis air, delta T. Maka 500 gram kalor jenis air ini 1, naiknya 5 derajat dari 0 menjadi 5, maka ini 5 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 2500 juga. Nah, kita jumlahkan karena tadi Q total yang ditanyakan, berarti jumlahnya adalah 45.000 kalori. Oke, berarti jawabannya di sini adalah E, 45.000 kalori yang diperlukan es untuk berubah suhunya dari minus 10 derajat Celcius hingga menjadi air 5 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah E. Oke, untuk soal pertama dipahami dulu baik-baik sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya. Kalau sudah paham soal ini, baru kita putar lanjutan soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita sampai ke soal yang kedua. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Jika suhu air campuran 40 derajat Celcius, maka suhu air yang 50 gram yang tidak diketahui tadi adalah, ini soal sudah menggunakan konsep asas Black. Nah, jadi sini adalah soal tentang asas Black. Nah, apa itu asas Black? Di sini tentang peristiwa pencampuran antara dua zat atau lebih yang suhunya berbeda. Oke, di sini ada pencampuran air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air lainnya yang suhunya tidak diketahui. Nah, di sini suhunya pasti berbeda karena suhu air campuran ini menjadi 40 derajat Celcius. Nah, asas Black itu menyatakan bahwa ketika terjadi pencampuran, maka akan mencapai suhu kesetimbangan, suhu air campuran dengan proses di sini ada zat yang melepaskan kalor dan zat lainnya menerima kalor yang dilepaskan oleh zat sebelumnya. Oke, maka di sini adalah Q serap. Jadi kalor yang diserap oleh suatu benda itu sama dengan kalor yang dilepas oleh benda lainnya saat terjadi kontak, gitu ya. Nah, saat terjadi kontak atau pencampuran tadi. Oke, kalau di soal ini kita perhatikan, ini adalah mencampurkan antara air dengan air. Artinya apa? Di sini wujud keduanya adalah sama. Pada awalnya memang sudah sama. Air campur air artinya tidak akan ada perubahan wujud menjadi zat baru atau zat lainnya, gitu ya.
maka wujud akhirnya tetap air. Sehingga kita tidak perlu menggunakan rumus kalor yang perubahan wujud yang di sebelumnya itu M kali L. Jadi Q sama dengan M kali L di sini tidak kita gunakan karena tidak ada proses perubahan wujud. Kita hanya akan menggunakan Q sama dengan MC delta T untuk kedua air ini. Oke, kalau kita grafikkan, nah, jadi kalau soal kalor biasanya akan dibahas dengan cara digrafikkan begini. Nah, kita letakkan yang air yang dengan suhu yang lebih rendah di sini adalah 20 derajat Celcius. Ini air yang pertama. Kemudian dicampurkan dengan air yang suhunya lebih tinggi. Kenapa kita tahu ini bakalan lebih tinggi? Karena padahal ini kita tanyakan suhunya. Karena di sini suhu air campurannya 40. Si air yang 20 derajat Celcius ini suhunya naik. Nah, suhunya naik menjadi 40 derajat Celcius. Nah, kenapa bisa naik? Berarti dicampurkan dengan air yang suhunya lebih panas, gitu ya. Maka suhu air yang tak diketahui ini sudah dipastikan lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Ya, ini kita anggap T yang kita tanyakan. Nah, ini air yang ditanyakan suhunya. Oke, di sini prosesnya adalah kita anggap ini Q1. Q1 ini Q2. Oke. Nah, Q serap sama dengan Q lepas. Siapa yang menyerap adalah air yang suhunya lebih rendah. Dia akan menyerap panas. Sedangkan air yang suhunya lebih tinggi, dia akan melepaskan sejumlah kalor. Maka Q serapnya di sini adalah Q1 dan Q lepasnya adalah Q2. Nah, maka di sini kita masukkan persamaannya. Q1 ini adalah M C air delta T. Delta T-nya itu adalah dari 20 menjadi 40, berarti 40 kurang 20 derajat Celcius. Sama dengan Q2-nya sama MC delta T, tapi massa airnya adalah air yang berbeda. Di sini C air delta T, yaitu dari T mula-mula yang kita akan hitung, T dikurang suhu campurannya 40 derajat Celcius. Nah, karena wujudnya sama, maka C air sebelah kiri dan kanan boleh kita hilangkan. Massa air yang suhunya 20 derajat Celcius adalah 75 gram. Di sini 75 dikali 20 sama dengan massa air yang ditanyakan suhunya adalah 50 gram. 50 dikali T dikurang 40. Nah, kita kalikan ini menjadi 75 kali 2 150, 1500. Ke sini 50 T dikurang 40. Maka ini kita bagi 1500 dengan 50. Bagi 50. Ini menjadi T dikurang 40. Ini berarti dapat berapa ini? 30 sama dengan T dikurang 40. Maka dapatlah nilai suhu sama dengan 30 plus 40 jadi 70 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 70 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah A. Nah, soal ini juga perhatikan baik-baik. Jika terlalu cepat, kalian bisa putar mundur. Pahami baik-baik langkah per langkahnya. Kemudian kalau sudah dipahami dan semoga paham, lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal ketiga, topik kalor dan asas Black. Nah, soalnya adalah sepotong es masanya 10 kg dan suhu 0 derajat Celcius pada titik leburnya. Kepada es diberikan kalor sejumlah 400 kilokalori. Bila kalor lebur es diketahui 8 kilokalori per kilogram, keadaan es itu setelah menerima kalor adalah. Nah, jadi inti pertanyaan di sini adalah mengetahui keadaan es setelah menerima kalor. Atau intinya begini. Apakah kalor yang diberikan sebesar 400 kilokalori ini dapat mencairkan 10 kg es pada suhu 0 derajat Celcius? Nah, jadi itu yang akan kita selidiki atau kita buktikan. Artinya di sini kita harus menghitung terlebih dahulu
jumlah kalor yang diperlukan es untuk mencair. Karena di sini suhunya sudah 0 derajat Celcius, berarti di sini langsung proses perubahan wujud. Nah, kita hitung. Kalau kita grafikan kan seperti ini. Jadi suhunya sudah 0 derajat Celcius, maka di sini prosesnya adalah, proses pertamanya adalah perubahan wujud. Maka di persamaan kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali L, bukan MC delta T. Karena di 0 derajat Celcius wujudnya es, berarti dia harus berubah wujud. Langsung mengalami perubahan wujud. Oke. Q sama dengan M kali L. Masanya adalah 10 kg. Nah, kita menggunakan kilogram di sini, kita selalu menyesuaikan dengan nilai kalor jenis atau kalor lebur yang diketahui di soal. Pada soal di sini diketahui adalah kalor leburnya menggunakan satuan kilogram. Berarti masanya adalah kilogram. Kalor leburnya 80 kilokalori per kilogram. Nah, ternyata untuk proses perubahan wujud 10 kg es menjadi air ini memerlukan kalori sebesar 800 kilokalori. Artinya apa? Kalor yang diberikan pada es ini sebesar 400 kilokalori. Sedangkan untuk proses perubahan wujudnya, si es memerlukan kalor sebesar 800 kilokalori. Nah, apa artinya? Artinya cukup nggak ini 400 kilokalori untuk mencairkan seluruh es? Tidak cukup. Karena yang diberikan itu 400 kilokalori. Sedangkan yang diperlukan adalah 800 kilokalori. Artinya ini nilainya seperduanya. Jadi ini nilainya adalah setengahnya. Setengah dari kalori yang diperlukan es untuk mencair seluruhnya. Maka sudah pasti es tidak mencair seluruhnya. Oke, maka pilihan opsi A ini sudah tidak tepat karena dia mengatakan seluruhnya melebur. Sedangkan dari hasil perhitungan kita, kalor yang diberikan ini nggak cukup. Hanya setengahnya saja. Artinya di sini hanya setengahnya saja yang mencair. Nah, setengah bagian yang mencair. Oke, karena nilainya cuma setengahnya. Nah, opsi B, sebagian melebur menjadi air dan sebagian tetap berupa es. Suhu air dan es itu 0 derajat Celcius. Nah, ini kalimatnya tepat ini. Suhu air dan es itu tetap 0 derajat Celcius, tentu karena di sini proses yang terjadi hanyalah proses perubahan wujud dari es menjadi air. Karena prosesnya tidak selesai, proses perubahan wujudnya tidak sempurna, sudah dipastikan suhunya juga tidak akan naik. Maka di sini tetap 0 derajat Celcius. Jadi ini opsi B jawabannya. Nah, opsi C coba kita lihat lagi. Sebagian melebur menjadi air dan suhu lebih besar dari 0. Nah, ini sudah dipastikan salah juga kalau ketemu kalimat seperti ini. Karena kalau yang melebur itu tidak sempurna, tidak seluruhnya, sudah dipastikan suhunya itu tidak akan lebih besar dari 0. Nah, di sini kesalahannya ya. Tanpa menghitung kalimat ini sudah pasti salah. Yang D, suhu es akan turun menjadi lebih kecil dari 0. Nah, ini juga tidak akan terjadi. Seluruh es melebur menjadi air dengan suhu tetap 0 derajat Celcius. Nah, ini bisa saja apabila tadi kalor yang diberikan itu nilainya 800 ya. Jadi jawaban E ini bisa benar kalau kalor yang diberikan 800, yang diperlukan juga 800. Ini pas sehingga seluruhnya melebur dan air tetap 0 derajat. Tapi sayangnya ini bukan jawaban karena yang diberikan itu setengahnya. Jadi yang melebur itu sebagiannya saja dan suhu es tetap 0 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya tetap di opsi B. Semoga bisa dipahami. Coba kalau terlalu cepat kalian dengarkan secara perlahan, putar mundur, mundurkan lagi, ya. Baru lanjut ke soal berikutnya. Karena soal yang berikut ini adalah soal terakhir. Ini tentunya levelnya semakin tinggi. Jadi jangan lanjut sebelum paham soal-soal sebelumnya. Lanjut. Nah, kita sampai di soal terakhir di topik kalor dan asas Black.
Semoga soal-soal sebelumnya bisa membantu untuk memahami dan mengerjakan soal terakhir ini. Jadi jangan sampai ke soal ini terlebih dahulu kalau soal nomor 1, 2, 3 masih belum paham. Oke, soal yang terakhir. 200 gram es dengan suhu minus 5 derajat Celcius dimasukkan dalam bejana berisi 250 gram air yang suhunya 40 derajat Celcius. Jika perpindahan kalor hanya terjadi antara es dan air, kondisi akhir campuran. Nah, pertanyaannya adalah kondisi akhir campuran. Ketika di sini ada 200 gram es minus 5 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana yang isinya air 250 gram, suhunya lebih tinggi 40 derajat Celcius. Ini adalah persoalan asas Black juga karena ada interaksi kotak antara es yang suhunya berbeda dengan air di sini. Sehingga sini ada proses Q serap, ya, es menyerap kalor dari air, Q lepas. Oke. Nah, untuk mengetahui kondisi air campuran, kita pertama-tama banyak penjelasan yang berbeda-beda caranya untuk mengerjakan soal seperti ini. Di sini saya akan coba menjelaskan dengan cara yang pertama seperti ini. Kita menghitung kalor yang diperlukan es untuk mencair seluruhnya. Ya, jadi kita akan hitung kalor yang diperlukan es untuk mencair seluruhnya. Nah, kita bantu dengan grafik terlebih dahulu. Suhu esnya adalah di sini es berwujud es dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Ingat, es itu naik suhunya di titik lebur 0 derajat Celcius. Jadi pasti sampai 0 titik leburnya. Kemudian anggaplah ini Q1. Nah, Q1. Kemudian proses perubahan wujud es di sini Q2. Kita tulis sini Q2. Oke. Nah, sampai sini kita hitung dulu. Q1 dan Q2. Kita hitung kalor yang diperlukan es dari minus 5 derajat Celcius hingga mencair seluruhnya menjadi air, yaitu Q1 ditambah Q2. Nah, Q1 ini adalah M, ya masih ingat MCS dikali delta T. Maka di sini adalah massa S-nya ya, massa S, maka di sini massa S karena kita Q1 ini wujudnya S, 200 gram dikalikan CS, di sini nilainya ada 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan suhunya dari minus 5 naik menjadi 0, ini adalah 5. Nah, kalor yang diperlukan adalah 500. Ya, betul ya, 500 kalori. Kemudian proses perubahan wujudnya Q2 M kali L. Di sini adalah 200 gram es dikalikan kalor lebur 80 kalori per gram. Maka hasilnya adalah 16.000. 16.000, oke, sorry. 16.000 kalori. Nah, artinya sampai es ini mencair seluruhnya dari minus 5 derajat Celcius diperlukan total kalori sebesar 16.500. Nah, diperlukan kalori sebesar 16.500. Nih. Oke. Nah, apakah kalor yang dilepaskan oleh air ini mencukupi? Nah, jadi intinya sama seperti soal yang nomor 3 tadi. Cuma di situ kalor yang diberikan sudah diketahui di soal ini. Kalor yang diberikan air kepada es ini harus kita hitung terlebih dahulu. Yaitu kita tuliskan air kan dari sini. Nah, ini air suhunya 40 derajat Celcius. Nah, akan memberikan kalornya kepada es. Kita anggaplah ini Q3. Q3. Nah, kita hitung Q3-nya. Apakah Q3 ini nilainya mencukupi untuk total kalori yang diperlukan es untuk mencair tadi yang 16.500. Jadi kita hitung Q3. Q3 ini proses perubahan suhu air dari 40 derajat Celcius menjadi paling rendah 0 ya. Kita anggap paling rendah 0. Maka di sini adalah
Massa air 250 gram. C-nya adalah C air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, delta T-nya di sini, ini kan kita sebenarnya masih belum tahu berapa suhu campurannya. Sehingga kalau kita mau hitung kalor maksimal yang dilepaskan oleh air itu adalah 40 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Jadi kita anggap aja dulu 40. Maka di sini berarti hasilnya 250 dikali 1 dikali 40 berarti adalah 10.000 ya. 10.000. Benar nggak? 25 kali 4 kan 100, berarti 10.000 kalori. Oke. Nah, ternyata di sini kalori yang dilepaskan air itu paling maksimal adalah 10.000 kalori. Kenapa kita tahu ini paling maksimalnya? Karena air ini kan bersuhu 40 derajat Celcius. Dia paling rendah suhunya itu campurannya adalah 0 derajat Celcius. Sehingga delta T-nya paling besar 40. Ya. Karena dia tidak akan mungkin menjadi minus di sini. Jadi 250 kali 1 kali 40 maksimumnya Q3 ini bernilai 10.000 kalori. Nah, artinya dari air di sini memberikan kalori sebesar 10.000 kalori, sedangkan yang diperlukan es untuk mencair seluruhnya, yang diperlukan es untuk mencair seluruhnya adalah 16.500 kalori. Artinya tidak mencukupi kalori dari air ini. Berarti esnya tidak akan mencair seluruhnya, sama seperti soal nomor 3 tadi. Kalori yang diberikan tidak cukup untuk mencairkan seluruh es menjadi air. Artinya kalau kita lihat opsi per opsi di sini, opsi A udah dipastikan tidak tepat atau keliru karena di sini mengatakan seluruh es mencair. Sedangkan kita sudah menyimpulkan kalor dari air 10.000 kalori tidak akan mencukupi untuk es mencair seluruhnya yang sebesar 16.500 kalori. Maka opsi A salah, opsi B juga salah. Ini tidak tepat. Nah, opsi C, sebagian es telah mencair. Oke, ini sebagian es telah mencair. Ya, suhu campuran 0. Oke. Ini bisa menjadi jawabannya. Kita lihat lagi opsi D, kurang dari sebagian es mencair, suhu campuran 0. Ini juga masuk pertanyaannya, kalimatnya. Es tidak mencair. Nah, kalau es tidak mencair ini tidak tepat juga karena yang diberikan air itu kan 10.000 kalori. Sedangkan es itu untuk naik 0 itu cuma 500 kalori. Berarti kan tidak terlalu besar. 10.000 ini tidak cukupnya untuk di bagian mencairkan seluruh es. Pasti ada yang mencair. Maka opsi E juga tidak tepat. Nah, bagaimana membedakan jawaban C dengan D ini? Karena C, D ini sama-sama benar di sini sementara karena tadi kan sudah dipastikan tidak mencair seluruhnya. Apakah sebagian es, sebagian di sini apakah setengahnya atau kurang dari setengahnya yang mencair? Bagaimana kita bisa mengetahui jawaban dari soal ini? Untuk membuktikannya apakah sebagian atau kurang dari sebagian es yang cair, maka caranya seperti ini. Kalor yang diberikan air ini adalah Q lepasnya adalah 10.000 maksudnya 10.000 kalori. Sedangkan proses Q serap oleh es ini kan tadi yang pertama Q1-nya 500 kalori. Kemudian Q2-nya di sini kalau seluruhnya adalah 16.000. Nah, artinya di sini Q2-nya tidak 16.000. Q2-nya ini adalah sisa dari ini. Nah, berarti kan dia harus sama. Q serap sama dengan Q lepas. Q lepasnya adalah 10.000 kalori. Q serapnya adalah Q1 500 ditambah
Q2. Nah, berarti Q2 ini adalah 9.500 kalori saja. Nah, dari 9.500 kalori ini berapa S yang mencair? Nah, Q2 kan tadi adalah M dikali L sama dengan 9.500. Berarti massa S tadi adalah massa S berapa tadi? Massa S adalah 200 gram. Oke. 200 gram dikali, maksudnya massa S-nya kita cari, massa S yang mencair dikali 80 sama dengan 9.500. Berarti massa S yang mencair adalah 9.500 kita bagi dengan 80. Nah, berarti 950 dibagi 8. Nah, yang jelas di sini hasil bagi 950 dibagi 8 ini lebih dari 100 gram. Jadi di sini lebih dari 100 gram. Oke. Artinya S yang sudah mencair ini adalah lebih dari 100 gram. Sedangkan S-nya tadi adalah 200 gram. Berarti lebih dari setengahnya itu sudah mencair. Ya. Lebih dari setengah bagian telah mencair. Intinya begitu. Maka kita kembali ke jawabannya tadi. Berarti yang benar di sini adalah opsi C. Karena di sini mengatakan sebagian S telah mencair. Ya benar, karena 100 gram lebih itu sudah mencair. Kalau yang D ini kan dia mengatakan berarti masih kurang dari 100 karena kurang dari sebagian. Maka D sini menjadi salah. Karena sudah terbukti, kita buktikan, maka jawabannya yang tepat adalah opsi C. Nah, di soal nomor 4 ini memang perlu pemikiran yang lebih tinggi untuk memahaminya. Jadi, kalian bisa pahami perlahan-lahan. Ingat, jangan loncat ke soal nomor 4 kalau memang belum memahami soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, semoga ini bisa membantu untuk memahami materi atau topik color dan asas black. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.